Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau ngebahas lab tentang materi baru yaitu Java Database Connectivity. Intinya untuk materi ini kita sudah menyambungkan NetBeans ke database. Otomatis kita menggunakan database yang tipe MySQL. Seperti biasa kalau di PPD kita menggunakan XMPP. Kita unkan dulu terlebih dahulu server virtualnya, kemudian nah, di sini saya menggunakan eh, aplikasi pembuat database-nya yaitu HDSQL. Misal saya mau kalau bisa biasanya tugas ini tuh tugas lab ini, tugas apa ya tiap tiap tahun itu tugas CLI ini tugas yang ini. Nah, ini di DBC ini CLI suka langsung diintegrasiin sama project akhir kalian. Nah, maka dari itu mendingan sekarang labnya dibuat dulu judul database-nya kayak proyek akhir kalian. Misal proyek akhir saya contohnya apa ya, toko buku. Nah, kayak gitu. Terus di sini saya ada tabel lagi, misal namanya apa ya, list buku kayak gitu. Nah, terus di sini saya mau menggunakan tipe data yang integer sama varchar buat contohnya. Yang pertama saya pakai ID buku, tapi sini ID bukunya pakai varchar. Kenapa? Soalnya saya depannya mau pada BKU kayak gitunya. Nah, di sini 12 allow null jangan ada default. Nah, di sini jadiin primary key ya. Primary key terus add satu lagi, dua lagi harga nama buku, tetap varchar 12 ini sama satu lagi harga buku. Nah, kayak gitu. Misal project akhir saya itu ini toko buku ya sama list toko buku terus punya tabel satu lagi list buku. Nah, terus kasih data aja satu. Misal datanya buku satu, nah kayak gitu terus nama bukunya apa ya, misal di luar kayak gitu. Nah, oke, terus harga bukunya 75.000. Nah, selesai ya kita buat database-nya. Terus selanjutnya kita masuk ke ini NetBeans. Nah, waktu itu kemarin waktu awalan kan saya tadi pernah bilang pakainya NetBeans IDE 8.2. Kenapa? Soalnya di modul, oh ya modulnya didapat dari ini ya, dari sini. Nah, ini jadi baca ini. Nah, di sini kan tadi udah buat database. Nah, langsung kita masuk ke NetBeans. Kenapa saya nyaranin pakai NetBeans IDE? Soalnya nanti ada library yang mau ditambah. Sekarang kita new project dulu aja. Ini tipe Java application, terus nama projectnya misal CRUD CLI. Jadi di sini kita mau buat ini ya, CLI create read update delete buat database. Di sini jangan di create main class-nya ya. Ini. Nah, di sini library tambahin. Nah, kalau misalnya NetBeans IDE 82 ini banyak sih library-nya. Kita pakai yang ini MySQL JDBC driver. Udah di add library. Is ini di plus, nah udah ada kan. Pertama-tama kita ikuti aja langkah-langkah yang di sini. Kita buat package dulu, namanya DB. Nah, di sini kita buat package baru DB. Terus satu lagi kelas biasa ya, connection manager. Nah, ini C-nya besar, M-nya besar ya. Nanti ini ke sensitif. Connection manager, terus kita nge-import masuknya di sini dari library MySQL JDBC driver. Tinggal kopas aja di sini. Jadi dari sini tuh udah apa ya, sintaks standar buat buat masuk di DBC. Nah, ini terus di sini untuk sintaks eh connectionnya. Nah, ini exception yang kemarin, yang minggu kemarin. Yes, copy. Nah, copy sini terus private.
Nah, di sini ganti nama database-nya sesuai yang ada di tadi buat apa. Saya namanya toko underscore buku. Nah, di sini ganti toko underscore buku. Toko underscore buku. Di sini sama root ini. Jadi sesuai yang di itu di SMPP-nya. Ini 5. Nah, udah kayak gini ya, Ctrl S aja. Terus kita sekarang mau coba koneksi ini teh bakal jalan atau enggak. Kita buat main class di sini di DB. Klik DB-nya ya. Jangan enggak diklik, langsung Java main class. Testing koneksi. Nah, kayak gitu. Lihat lagi modul. Nah, sini kita nge-import Java SQL Connection sama nge-import DB Connection Manager kayak gitu. Ini kenapa sih Bapak ada week 6-nya? Jadi dari Bapak mungkin ada folder week 6 dulu, baru masuk ke DB kayak gitu. Nah, di sini tadi ngimport dulu, import Java SQL Connection. Nah, Java SQL Connection sama import ini yang DB control spasi aja lah. Langsung di sini masukin logiknya, kopas aja langsung di sini. Nah, yang ini. Nah, ini kalau di run kita coba. Nah, koneksi Anda ada ini kan. Bang, kalau misalnya error gimana contohnya? Kayak gini kalau misalnya error. Yang ini salah ya, bukan toko. Misal jadi aneh gitu. Kita run lagi. Tuh, jadi merah. Nah, cara lihat indikasi errornya dari mana? Di sini. Dari paling atasnya aja. Unknown database toko buas das apa ini gitu. Kita benerin aja. Ya tadi sesuai yang tadi dibuat. Toko buku tadi ya. Nah, toko underscore buku. Nah, udah DRB kita buat lagi buat ini ya, kelas mahasiswa, berarti saya mah kelas kelas apa namanya. Nah, ini mahasiswa ini dari sini, dari bukan nama database-nya ya, tapi ini kelas list buku. Berarti saya tadi mahasiswa, berarti saya list buku kayak gitu. Terus perlu diperhatikannya kalau misalnya mahasiswanya mau besar harus besar gitu ya. Jadi ini bakal nyambung ke depannya. Jadi cari aman aja, huruf depannya besar. Kita buat package baru namanya entity. Nah, si entity buat lagi tadi kelas mahasiswa, tapi saya mah namanya kelas list underscore buku. Nah, kita samain aja ya semuanya, huruf depannya besar. Misalkan kalian namanya misal apa ya, makanan gitu ya, M-nya besar, makanan kayak gitu. Terus kita copy, kita buat ini. Nah, samain kayak di sini ini. Nah, kan ada ID buku, nama buku. Oh, sorry sorry, ini harusnya integer ya. Save. Nah, integer data. Wah, udah. Jadi kalian buatnya gini ya, harus ada varchar sama integernya buat latihan. Ini buku, nama buku, harga buku, kalian masukin ke sini. Record string ID buku kan tadi namanya. Terus record string nama buku sama record in harga buku. Kenapa nggak ada? Nah, ini kalian seperti biasanya konstruktor kosong buat getter setternya. Konstruktor isinya belum. Konstruktor kosong, konstruktor isi, terus getter setter atau string. Nah, udah ini beres ya list buku. Terus dari sini kita masuk ke execute mahasiswa. Nah, ini Bang, execute mahasiswa itu buat apa Bang?
Jadi kita buat codingan insert, update, delete, sama read database di sini di execute. Nah, kita buat lagi di sini package baru namanya execute aja gitu. Execute. Nah, ini ya. Atau exec atau apa gitu, bebas gimana kalian. Terus kita tambahin lagi new. Oh, mana ya? Bentar. Sorry, mending ini ganti aja jadi ini ya. Jadi exec aja. Kepanjangan. Exec. Nah, kecil semua ya. Udah ini kita tambah ini kelas baru, kita mau nge-execute list buku exec list buku. Samain ya. Jadi depannya depannya huruf besar gitu ya. Exec list buku gitu. Exec L besar list buku, exec M besar makanan kayak gitu ya. Contoh. Nah, kita masukin codingan di sini list kayak gitu-gitu. Mungkin buat penjelasannya nanti buat di itu mungkinnya di apa ya? Di live, takutnya video ini kepanjangan. Nah, di sini kita masukin ini library SQL ya. Kan ada exception juga tuh, exception, SQL exception. Nah, kita nge-import ini connection manager sama list buku, import kayak tadi db connection manager sama import exec entity list buku. Nah, kayak gitu. Sini kita copyin codingan yang ada di sini. Nah, ada try catch-nya. Jadi yang pertama kita mau ini kopinya dari sini. Kita mau memperlihatkan atau mau read suatu database. Nah, ini kita rapiin caranya gini, blok, terus kita mencet tab. Nah, gitu aja. Nah, di sini mahasiswa kan kita samain kayak gini sama yang entity-nya. Ingat ya, list buku L-nya besar sama underscore buku samain. Nah, ini kita mau masukin list gede ya, list buku, list underscore buku samain sama nama list bukunya. Terus di sini namanya get apa namanya? Get. Nah, di sini get list buku, kita getter list buku, terus di sini list sama list underscore buku. Namanya sama list. Misal nanti kalau misalnya ada makanan namanya makanan gitu ya. Nah, kayak gitu. Sesuai namanya di sini. Ini buat listingnya. Array buat list. Nah, di sini langsung select all from tabel apa. Kita nama tabelnya ini list underscore buku ya. Nah, ini list underscore buku. List underscore buku. Nah, kayak gitu. Terus connection manager kayak biasa ini ya. Terus nah, ini kita buat apa namanya? Inisialisasi pemanggilan list bukunya. Nah, ini kita coba dari awal aja ya. Nah, list underscore buku. Nah, ini ya, si ini namanya kalian mau apa lagi tadi, atau gini aja biar gampang. Nah, list underscore buku lsbk lah, saya namanya lsbk new list buku. Nah, kayak gitu. Nah, di sini kita manggil satu-satu. Ada NR1 ini tadi list buku tuh ada ID buku, nama buku sama harga buku. Di sini lsbk titik set kontrol spasi, sorry. Nah, ini ID buku. Terus ID buku kan itunya string, jadi samain rs ya
rs nah ini nih result set rs titik get string. Nah ini get string query-nya apa, takut. Nah di sini nama query-nya tadi kan di sini apa namanya, id underscore buku kan, di sini id underscore buku. terus terus aja sama kan tadi ada id buku, nama buku sama harga buku, tambahin terus ls bk titik set nama buku terus rs titik get string query-nya apa, nama underscore buku. Kalian hati-hati ya, ini harus sama kayak database-nya. Terus ini yang terakhir buat integer nih, ada bedanya. Set harga buku kan integer nih. Nah di sini rs underscore get rs dot get integer. Nah ini baru query-nya harga underscore buku. Nah harga buku. Nah samain aja kayak gini, harga underscore buku. Terus di sini kita mau listing list back, ini list underscore buku ini klik add dan sorry ininya masih sama, ini ganti ya list bku, nama variabel barunya nih di sini list bku. Nah list bku titik add lsbk. Nah gini ya, terus ini hapus aja di sini. Nah kita baru nge-execute ini tadi namanya exec list buku. Ini tuh main kelas ini. Nah ini listnya apa tadi, kontrol spasialnya blok kontrol spasi list mereka. Nah ini beres buat read ya. Selanjutnya kita masuk ke apa ini, nah insert ya biasa. Ini rapiin dulu aja. Nah ini hasilnya, jadi dia inisialisasi variabel kayak biasa. Terus ini insert bku biasa, bku ini penamaan aja buat nanti ditemparin, di asosiasiin ke main kelasnya. Nah ini nama ininya list buku ya, harus samain kayak ini, jangan lupa list underscore buku apa ya namanya tadi apa, di sininya nah buat variabel list buku langsung lsb. Nah di sini string query insert into. Nah di sini dilihat nah kita kan mau input kan, insert into tabel apa nama di sini, nama tabelnya kan saya tadi namanya tabel toko buku kan. Di sini masukin insert into toko buku. Nah sebutin tadi ada apa aja di tabelnya, kan ID buku, nama buku, harga buku. ID buku koma nama buku koma harga buku. Nah kayak gitu. Terus value nih, value nya gimana nih bang cara buat ini, kok bingung ya, banyak plus, ada apa-apanya, ada nih kutip koma yang kayak gini-gininya. Nah kita cobain ya, misal kita mau buat dari awal nih, kita nah gini aja we. Kita plus spasi, nah value nya, terus ini kurung buka kutip. Nah ini buat apa kan sebenarnya kayak gini nih, misal contoh aja dulu ya, jadi sesuaiin ID buku kayak gini misal. Nah ini lsb titik get
add ID buku plus. Nah, kayak gini aja dulu. Nah, di sini ya, ingat-ingat kan ID buku buku ini di ID ini kan varchar. Kalau varchar dia tuh ada kutip satu terus ada kutip dua. Di sini juga ditutupin lagi kutip dua sama kutip satu tuh kayak gitu. Nanti kita dicobain aja dulu ya. Terus koma kita masuk ke yang kedua yaitu nama buku. Kutip satu lagi, kutip dua. Iya benar. Plus OSP detik get kan setelah ID langsung nama kan. Langsung plus ini. Nah, itu delete yang akhirnya. Yang kayak gini kutip satu kutip 2 ls sebagai nama buku kutip 2 jadi tutupnya kayak gini nih kalau varchar. Nah sekarang bedanya di integer nih koma. Kalau integer cukup ini doang kan di sini nih harga buku itu integer, harga buku integer ini nih kan kayak gitu, harga buku underscore harga underscore buku integer sorry. Nah di sini jadi integer mah cukup ini doang kok, pokoknya pemisahnya itu koma ya. Underscore kutip 2 sorry, pemisahnya itu koma ini kutip 2 terus plus get yang terakhir ini get titik s ini dulu ya lsb titik get. Nah ini harga buku kan integer dia, terus ini plus plus. Nah ini terakhir satu aja. Nah kayak gini ya kalau misalnya integer. Kalau string ada ininya atau varchar kutip satu. Nah buat ngakhirin gimana, kurung tutup. Nah ini lihat aja di sininya kurung tutup langsung ini lagi. Nah titik koma. Nah kayak gitu ini delete aja. Sampai segitu paling buat ini takutnya bingung kutip ini apa sih bang, kayak gitu buat ininya. Nah di sini kita buat exec ini ganti ya jadi exec list buku di sini sama ini. Nah ini 12 ini. Nah Ctrl S udah ini buat insert ya. Nah selanjutnya kita coba yang mana kenapa ini. Nah insert udah kita delete nih yang delete copy jadi ini buat ngedelete ya, ngedelete database. Rapiin dulu. Nah ini udah. Nah ini delete back KU aja. Ini buat variabel buat asosiasiin nanti string delete. Ini kita ngambil delete yang ini, delete ID slot buku. Nah kayak gitu. Ini mah buat inisialisasi aja di sini sih sebenarnya. Terus ini yang di sini inisialisasi metode yang di sini. Terus delete backup ini buat di asosiasiin ke main class nanti. Terus di sini delete from ini juga sama variabel buat ini hasil ini. Di sini delete from tabel tadi kan namanya apa, list buku. Diulang lagi ya dari sini tuh list buku bukan nama databasenya harus ingat tapi tabel sininya where apa namanya ID buku ini underscore buku. Nah di sini namanya apa tadi, delete ID buku. Nah ini where spasi ID buku di sininya aja lihat ID underscore buku kan. Nah kalau integer dia nanti ininya di kutip satunya diawasin, tapi kan di sini mah varchar jadi kutip satunya diadain kayak gitu. Ini ganti juga terus spasi exec. Nah ini sekian buat delete nya. Di sini buat satu lagi buat update berarti ya. Nah sini update copy aja langsung lah
benerin ini update BKU, nama ini list buku. List buku ini konversi. Nah ini ya yang nama sini. Nah ini kenapa string del ID buku beda sendiri, soalnya dia nyari dari ID buku sendiri tersebut. Kasih ininya nih string, kalau misalnya dia integer, integer berarti ID bukunya kayak gitu. Tinggal dicoba-coba. List buku misal update up buku aja lah kayak gitu ya, up buku ini ganti string query nih update list buku ya tadi namanya. Nah bedanya apa, kita mulainya bukan dari ID. Kenapa bukan dari ID, soalnya pokoknya mah setelahnya ID kan di sini, setelahnya ID itu nama buku, jadi ID-nya nanti di terakhir. Nah di sini update list buku set nama underscore buku nih ya, di sini tuh nama underscore buku. Nama buku kan varchar masih sama nih, kutip 1 kutip 2 plus up buku titik get nama buku nih. Nah di sini gini aja ya biar gampang. Kan baru nama buku, terus sekarang mau harga buku. Kalau harga buku kan ingat-ingat aja pemisahnya koma ya. Di sini nih nama underscore buku kedua buku ini. Nah ini varchar, terus kan di sini harga underscore buku ini nih, berarti di sininya harga underscore buku. Harga buku ini kan dia integer, kutip satunya dihapus, hapus di sini juga hapus. Pokoknya mah pemisahnya koma ya. Nah sini langsung ganti update buku di sini ya, variabel yang ini ya jangan lupa. Nah ini bukan yang update buku, get harga buku. Kan umur gitu itu nggak ada, ini hapus aja. Nah sampai gini. Nah ini harus ada spasinya ya, karena sintaks dari SQL-nya gini. Nah di sini baru deh ID bukunya where, jadi underscore buku. ID bukunya karena ID buku juga ini delete lagi. ID buku juga kan string. Nah, kan string juga ada kutip satunya. Di sini up buku titik get ID buku. Nah gitu kira-kira. Mungkin dilihat aja di sininya, dicontohin lagi ya. Nih update list buku, nama tabelnya, terus set nama underscore buku. Kita set dulu bukan dari ID lagi sekarang mah, tapi mulainya kalau update ini nama underscore buku. Terus ini dipanggil ya, get nama buku yang ada di sini list buku. Terus di sini yang kedua ya yang ini karena varchar atau string, jadi ada kutip satunya di sini nih. Terus koma harga buku, masukin aja ini harga buku. Nah sementara kan harga buku ini integer, dia kutipnya nggak ada yang kutip satu gininya, kutipnya nggak ada, di sini juga nggak ada tuh. Nah langsung ini where ID buku yang terakhir, jadi ID bukunya terakhir. Nah buat pembedanya di sini ya tuh, ini pokoknya mah kutip 1 kutip 2. Kalau buat penutup ini dulu kutip 2 kutip 1. Ini kutip terakhir dari mana, dari sini nih. Nah udah paling kayak gitu buat update. Terus di sini ganti juga execute, Ctrl S jangan lupa ya. Nah udah beres buat execute buku, execute list buku. Selanjutnya kita masuk ke main class yang ini nih.
kita baru pakai scanner, soalnya kan masih CLI. Kalau CLI ya harus pakai scanner ya kan. Nah, kita masuk package baru lagi, package-nya main. Misal di sini pemain kelasnya jangan lupa main list buku, nah kayak gitu finish. Kita masukin package ini library scanner sama import ini execute sama connection manager kalau nggak salah. Oh, entity sama execute mahasiswa. Import entity list buku, terus import entity lagi exec. Nah, ini terus di sini tambahin di bawah ini main list bukunya ini dulu. Nah, apa sih, variabel variabel dari Panjasma. Nah, ini ganti ya execute exec list buku exec lsb. Nah, ini di ini aja ya biar kelihatan bedanya, exec lsb nya kecil besar semua. Terus di sini logiknya ya public static ini exec ini baru di sini di ini variabel baru gini exec lsb di sini nih. Ya, jadi kita mau exec list bukunya mau dipanggil jadi 4 kayak biasa, kayak waktu dulu buat Indo baru. Kemudian new exec list buku, nah kayak gitu. Terus kita buat variabel baru. Aduh, cakep. Nah, ini dipanggil ID buku, nama buku sama harga bukunya. Sesuai di database kalian aja ada apa aja gitu. Jadi kan tadi yang string tuh ID underscore buku sama nama underscore buku, terus is sama integernya harga underscore buku. Nah, di sini baru deh kita masukin sintaks ini yang while. Ini mah sama sih semuanya. Kopiin aja beberapa dulu, jangan rusuh semuanya. Ini 14 hapus. Scanner biasa. Nah, ini tampil data buku berarti ya. List buku gitu saya. Input data list buku. Ubah datanya. Terus hapus data list buku. Nah, udah. Terus di sini switch. Jadi ada case yang pertama read, terus read, membaca, memasukkan, mengubah sama ini yang menghapus ya kayak gitu. Jadi ini case satu dulu yang read. Di sini ya, di dalam ini jangan lupa. Nah, ini list. Anda memilih tampil data kalau misal milih satu ini. List ini gede ya, jangan lupa. List underscore buku samain kayak ini. Terus exec-nya apa? Tadi exec titik get list buku, nah kayak gitu. Terus for, nah ini namanya list underscore buku, nama kelasnya rsb list. Oh, ininya aduh lupa lagi. List buku, awas bisa sama kayak gini ya, list BKU, tapi nggak ada sih. Oh, exec lsb ini list bukunya cuma satu berarti kan, list buku kayak gitu. List BKU aja gini, singkatan dari ininya list underscore buku. Nah, di sini baru
list buku, list BKU. Kayak gimana tadi? Oh iya, variabel baru lagi. Nah, di sini baru lsb to string. Jadi ini variabel baru OP-nya kelihatan. Cukup buat, dan segini cukup buat ini, buat read. Nah, selanjutnya kita masuk ke, sorry. Udah ke break. Nah, ini case 2-nya. Sini, enter lagi aja. Nah, kayak tadi ya, biasa. Nah, ini kalau misalnya milih 2, Anda memilih input list buku. Masukkan, nah ini samain ya. Samain kayak itunya. Kan ini itu apa, nggak ada. Kita coba aja dari awal. Nah, ini mau input. Shout, masukkan ID buku. Langsung scanner. Apa ya tadi kodenya? Oh, scanner next slide. Tadi kan pertama ID buku, scanner next. Nah, kayak gitu. Jadi masukkan ID buku, dia masukin ke variable ID buku kayak gitu. Terus sort, masukkan nama buku, terus nama sort buku. Ini variable yang di atas ya. Scanner next. Nah, yang terakhir kan integer dia. Kalau integer, nih next in namanya. So, masukkan harga buku. Harga buku. Scanner next in. Nah, di sini deh ini ganti list buku new BKU, list BKU aja gitu. Nah, ini masukin tadi ada apa aja, kan ada ID underscore buku, nama underscore buku, sama harga underscore buku. Ini execute-nya ganti ya, yang paling bawahnya execute list buku. Nah, ini insert apa tadi yang tadi diasosiasiin, insert BKU in. Oh, berarti bukan execute list buku ya, tapi execute lsb titik in. Nah, insert BKU. Jadi ini variabel yang ada di sini tuh, lupa tadi. New BKU yang di sini nih, kita mau masukin list baru. Nah, kalau misalnya berhasil, data tersimpan. Oh, ini case yang ketiga. Case 3 berarti ubah. Astagfirullah, kenapa nggak mau copy? Dikit-dikit dulu kayaknya. Ctrl C aja langsung. Hmm. Nah, ini case 3-nya, ini 15 hapus. Ke bawah, page number. Anda memilih ubah data list buku kayak gitu ya. Kalau milih 3. Terus ini masukkan NRP yang akan diubah. Jadi dia ngelihat dulu NRP di buku yang pertama, milih ya. Jadi triggernya ini sama aja ya, di copy aja yang ini.
Ya ini diginiin aja. Nah, yang akan diubah terus ini ganti ya. Ini samain aja, copy aja ini. Jadi ini mau eksekusi. Tapi bedanya sini ya. Kan ini case 3 ini ubah data ganti jadi ubah. Nah, ini update BKU. Nah, kayak gitu ya. Ganti data langsung diubah kayak gitu. Satu lagi delete gitu atau apa. Eh, oh ya hapus. Nah, case 4 ini kita mau menghapus. Kalau misalnya milih 4, Anda milih hapus data list buku. Nah, ini masukkan cukup, jadi cukup primary key-nya. Jadi buku berarti kan. Nah, ini ganti. Oh iya. Nah, nah, nah ini ganti ya. Sini udah masih. Nah, ini cukup dari itu. Berarti ID underscore buku variabel yang di atas. Jangan lupa scanner. Next line. Next line kalau nggak salah. Benar kayaknya. Oh iya benar. Nah, ini hasilnya baru delete ya. Kita pilihnya exec lsb titik delete bku. Jadi yang di sini dilempar nih. Delete bku, terus tadi insert bku sama update ini tuh. Nah, ini ID underscore buku. Yang satu lagi buat case terakhir keluar. Nah, ini. Nah, Anda keluar aplikasi. Udah beres buat CRUD CLI-nya. Kita coba ya. Nih kan, ingat-ingat ya, kalau di sini datanya baru satu. Coba tampil data list buku satu. Tuh, kelihatan kan list buku apa? Buku 01, nama bukunya Dilan 1990, harganya 75.000. Kebaca kan udah create tadi. Nah, ini misal mau input data list buku nih. Masukkan ID bukunya. Misalnya jadi buku yang kedua 02. Terus nama bukunya apa ya? Dilan yang 91. Terus harga bukunya sama. Hmm. Nah, di sini apa nih? Kalau misalnya ada error, insert BKU, exact list, insert BKU, tabel toko buku. Oh, kayaknya ini di exact list, insert BKU. BKU. Nih, jangan lupa ya, ini juga saya salah. Jadi bukan nama database-nya, tapi nama tabelnya, list buku, kayak gitu. Jadi bukan yang ini ya, teman-teman. Ini jadi yang list bukunya, kalau di sininya. Kalau yang nama tabelnya cukup tadi di connection manager. Nah, coba Ctrl S, kita coba lagi dari awal. Nih ya, login. Jadi kan mau input ID bukunya BKU 02, bukunya dan yang satu harganya sama. Oh, berhasil kan? Baru sini data tersimpan satu. Ini kelihatan data tersimpan udah ada satu. Kita tampil lagi coba. Tuh langsung ada dua. Salah ini punya nggak apa-apa lah ya. Nih kalau misalnya lihat-lihat juga dia nambah kan kayak gitu. Terus misal kita mau ubah data list buku. Wah ternyata ini salah si list buku yang ininya.
BKU 2, kita masukin ID buku yang akan diubah. Nah, dalam catatan ini harus sama ya, BKU strip 02 02. Nah, harus sama ya. Misal nama buku yang akan diubahnya apa, jalan 2000 misalnya gitu, harga bukunya jadi 100.000. Nah, dilihat aja, berarti tadi kan ubah mana, 3 berarti kan, 3, sorry, kan tadi diubah nih jadi ini, coba kita refresh tuh, jadi jalan 2000 harganya 100.000 kayak gitu. Yang terakhir ubah ke sekarang hapus, kita mau ngapus yang tadi, yang ini aja, BKO strip 02. Nah, udah data terhapus satu, coba kita refresh tuh kan. Alhamdulillah, buku satu doang di sini juga, coba kita lihat cuman ada satu tuh, dia cuma ada satu. 5 keluar aplikasi, beres. Jadi sekian buat grup CLI buat minggu ini. eh Kalian lebih baik ini nih dikerjainnya kalau bisa mau malam ini, soalnya besok tuh kayaknya bakal disuruh tugas kayak gini. Paling segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.